Halo, nama saya Eden. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang etika di pasar. Jadi dalam materi etika di pasar ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Yang kedua pasar persaingan monopoli. Yang ketiga pasar persaingan oligopoli. Jadi, yang pertama kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Sebelum membahas pasar persaingan sempurna, saya akan menjelaskan apa itu pasar sebenarnya. Jadi, pasar adalah sebuah forum di mana orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk mempertukarkan kepemilikan barang-barang atau uang. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Jadi, pasar bebas dengan persaingan sempurna memiliki 7 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak, dan tidak ada seseorang pun yang memiliki pangsa pasar yang relatif substansial. Yang kedua, semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar. Yang ketiga, setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainnya, termasuk informasi tentang harga, jumlah, dan kualitas semua barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, barang-barang yang dijual di pasar sangat mirip satu sama lain, sehingga tidak ada seseorang pun yang peduli dari mana mereka membeli atau menjualnya. Yang kelima, pasar bebas kompetitif memberikan pengaruh buruk pada karakter moral individu. Yang terakhir, nilai keadilan atau hak kapitalis dan hak negatif yang dihasilkan pasar bebas hanya diciptakan oleh pasar bebas jika ketujuh karakteristik persaingan sempurna terpenuhi. Dalam materi pasar persaingan sempurna ini, kita juga akan membahas etika dan pasar kompetitif sempurna. Dalam proses ini, pasar dikatakan mampu mencapai 3 nilai moral utama ketika mereka melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dengan cara yang adil. Yang kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna. Yang terakhir, mencapai tujuan dengan cara menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Dalam sistem pasar kompetitif sempurna, mencapai efisiensi dalam 3 cara. Yang pertama, pasar kompetitif sempurna memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari sumber industri-industri yang permintaannya rendah. Yang kedua, pasar kompetitif sempurna mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya yang dikonsumsi untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi yang paling efisien yang tersedia. Yang ketiga, pasar kompetitif sempurna mendistribusikan komoditas di antara pembeli di mana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka, serta uang yang mereka miliki untuk membelinya. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan ciri-ciri moral dalam persaingan sempurna. Yang pertama, pasar tidak mendukung bentuk keadilan lain. Yang kedua, pasar kompetitif sempurna memaksimalkan utilitas dari orang-orang yang mampu berpartisipasi di dalamnya sesuai dengan batasan anggaran mereka. Yang ketiga, pasar bebas kompetitif mendukung hak-hak negatif tertentu bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, pasar bebas kompetitif mengabaikan dan bahkan berkonflik dengan kewajiban untuk memberikan pengertian. Yang kelima, pasar bebas kompetitif memberikan pengaruh buruk pada karakter moral individu. Yang terakhir, nilai keadilan atau hak kapitalis dan hak negatif yang dihasilkan pasar bebas hanya diciptakan oleh pasar bebas jika ketujuh karakteristik
persaingan sempurna terpenuhi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar persaingan monopoli. Jadi, pasar persaingan monopoli ini, jumlah penjual hanya ada satu, dan satu penjual ini memiliki pangsa pasar yang substansial. Penjual lain tidak bisa masuk. Persaingan monopoli tentang keadilan, utilitas, dan hak. Pasar monopoli mengakibatkan penurunan efisiensi dalam proses alokasi dan distribusi barang. Seperti misalnya, yang pertama, pasar monopoli memungkinkan pengguna sumber daya dalam satu cara. Yang kedua, pasar monopoli tidak terdorong untuk menekan biaya. Yang ketiga, pasar monopoli memungkinkan penjual untuk menetapkan harga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar oligopoli. Beberapa hal yang merupakan pelanggaran etika dalam persaingan pasar oligopoli. Yang pertama, perjanjian eksplisit. Yang kedua, perjanjian tersembunyi. Yang ketiga, suap. Perjanjian eksplisit merupakan pertemuan antara beberapa manajer perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama untuk melakukan perjanjian penetapan harga terkait barang yang diproduksi. Ada beberapa perjanjian lain yang tidak etis. Yang pertama, penetapan harga. Yang kedua, manipulasi persediaan. Yang ketiga, perjanjian eksklusif. Yang keempat, perjanjian mengikat. Yang kelima, perjanjian penetapan harga eceran. Yang terakhir, diskriminasi harga. Beberapa industri dan organisasi cenderung mendorong dilakukannya penetapan harga karena alasan berikut, yaitu pasar yang penuh sesak, sifat job order bisnis, produk yang tidak terdiferensiasi, budaya bisnis, praktik pribadi, keputusan harga, asosiasi dagang, dan staf hukum perusahaan. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang perjanjian tersembunyi. Dalam perjanjian tersembunyi ini, perusahaan-perusahaan dalam industri oligopoli menganggap bahwa menurunkan harga malah akan membuat rugi perusahaan dan membuat kesimpulan bahwa kerjasama adalah hal terbaik bagi semuanya. Dan akhirnya membuat kesepakatan apabila salah satu perusahaan besar menaikkan harga, semua perusahaan lain juga menaikkan harga. Dalam perjanjian itu selalu ada perusahaan atau penentu harga dalam industri tertentu. Selanjutnya, masing-masing perusahaan secara diam-diam menetapkan harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam tanda kurung ini penentu harga tersebut. Selanjutnya, suap. Perusahaan dalam pasar oligopoli melakukan suap. Biasanya suap tersebut diberikan kepada pemerintah daerah agar perusahaan-perusahaan lain yang ingin memasuki daerah tersebut dipersulit terkait izin, penjualan, dan lain-lain. Yang pada akhirnya perusahaan itu tidak bisa masuk ke dalam daerah itu. Apabila hal itu terus berlanjut, maka akan menyebabkan terjadinya monopoli. Selanjutnya, oligopoli dan kebijakan publik. Tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dalam industri oligopoli yang memberikan kekuasaan besar pada beberapa perusahaan besar dan yang memungkinkan mereka melakukan kolusi baik secara terbuka maupun diam-diam. Pandangan tidak melakukan apa-apa. Sejumlah ekonom menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan tentang kekuasaan ekonomi yang dimiliki perusahaan-perusahaan oligopoli. Sebagian menyatakan kekuasaan perusahaan oligopoli sebenarnya tidak sebesar yang terlihat. Jadi sampai di situ materi yang saya akan bawakan. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun hal-hal lain yang menyinggung perasaan Anda. Akhir kata, orang yang tak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Terima kasih.